Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Diskom, Sobat Wibawa Mukti TV. Ketemu lagi bersama saya Ica di program acara Kata Dokter. Nah, kita akan membahas usus buntu nih, Dok. Aduh, ini banyak banget sih, pasti anak muda, terus yang tua juga pasti ada aja, karena makanan zaman sekarang sih ya, Dok ya. Iya. Kebanyakan ya namanya juga makanan micin lah, pedes-pedes lah ya, seblak. Makanan seblak, pedes-pedes, cilung kayak gitu-gitu. Nah, untuk penjelasannya sendiri secara medis, penyakit usus buntu itu seperti apa sih, Dok? Nah, penyakit usus buntu itu kita harus tahu dulu itu usus buntu itu sebetulnya apa sih? Nah, usus buntu itu adalah organ saluran pencernaan. Itu di mana dia usus. Panjangnya itu ukuran kalau pada anak-anak itu sekitaran 3 cm. Untuk usus buntu? Untuk usus buntu. Okay. Pada anak-anak itu ukurannya kurang lebih 3 cm. Tapi kalau pada dewasa itu 10 sampai 15 cm. Nah, dia seperti usus yang kalau usus kan ujung satu dan ujung yang lainnya bolong ya. Iya. Nah, yang kalau pada usus buntu ini ujung yang satunya ini buntu. Yang ujung yang satunya lagi itu dia akan sambung ke usus besar. Oke. Nah, usus buntu ini disebut juga dengan appendix atau organ tambahan. Jadi dia tidak ada fungsi yang berarti untuk tubuh kita. Oke. Nah, kenapa bisa terjadi peradangan usus buntu? Nah, usus buntu ini sendiri dia akan menghasilkan cairan lendir 1 sampai 2 cc mililiter per hari. Lendirnya ini mengandung imunoglobulin A, itu yang berfungsi untuk membantu imunitas tubuh. Tapi fungsinya itu sangat kecil sekali sampai dianggap tidak ada fungsi. Nah, saat ujung yang sambung ke usus besar ini tersumbat, nah, maka cairan tersebut tidak bisa tersalur ke usus besar. Iya. Nah, karena menumpuk terus-menerus di usus buntunya ini, karena ujungnya satu buntu kan ya, menumpuk terus-menerus, dia akan bengkak dan menghimpit ke pembuluh darah, sehingga suplai oksigen, suplai nutrisi tidak sampai ke jaringan ke usus buntunya ini. Nah, lama-kelamaan usus buntunya ini dindingnya akan menipis. Karena dia membengkak kan, dindingnya akan menipis sehingga rentan sekali terkena infeksi dan lain sebagainya, sehingga dia akan meradang. Begitu. Oh, gitu ya. Karena mungkin banyak orang yang nggak tahu usus buntu itu ususnya nggak nyambung kemana gitu ya. Itu ujungnya buntu. Ujungnya buntu ya. Tapi apa sih yang bisa memicu seseorang itu kena penyakit usus buntu, Dok? Oke. Nah, penyebabnya pada anak-anak dan pada dewasa itu berbeda. Nah, pada anak-anak itu bentuk dari usus buntunya itu sendiri, apabila anak di bawah umur 1 tahun ya, dia bentuknya seperti kerucut, di mana ujung yang buntunya itu lebih kecil dibandingkan dengan pangkal yang sambung ke usus besarnya ini. Nah, jadi jarang sekali anak-anak bisa tersumbat di lubang pangkalnya ini. Nah, tapi apabila anak-anak yang sering terkena infeksi paru, infeksi saluran cerna, kelenjar getah bening yang di sekitar usus buntunya ini akan membesar. Saat kelenjar getah bening yang membesar itu menghimpit ke pangkalnya ini, otomatis akan kegencet ya. Jadi nggak bisa keluar juga. Cairan yang dihasilkan oleh usus buntu lama-lama akan infeksi. Nah, beda lagi dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa, pangkalnya ini dia akan mengecil dibandingkan dengan ujung yang buntu. Nah, jadi rentan sekali bisa terjadi sumbatan. Sumbatannya oleh apa aja? Yang paling sering nih ya, kotoran yang mengeras. Kotoran yang mengeras. Terus parasit atau karena cacing ya, itu bisa juga. Nah, pada orang-orang yang sudah berumur atau yang sering mengkonsumsi makanan yang dibakar, dipanggang, itu beresiko terjadinya tumor usus atau kanker usus. Itu juga salah satu penyebab sumbatan dari usus buntu ini sendiri. Gitu. Tapi kalau misalkan dari faktor makanan yang gak beres gitu ya, anak-anak zaman sekarang lah, kayak makanan pedas lah gitu. Terus banyak banget mitos yang bilang kalau misalkan makan jambu bijinya bisa jadi usus buntu, cabai ada bijinya bisa usus buntu, itu gimana, Dok? Nah, tidak pernah atau tidak betul bahwa biji-bijian atau
kita makan pedas itu bisa menyebabkan usus buntu. Itu hanya mitos. Nah, apabila orang sudah terkena radang usus buntu dan dia mengkonsumsi makanan yang pedas, nah kandungan dari cabai itu ya ada kandungan kapsaisin namanya. Itu yang akan menyebabkan lebih perih di tempat peradangan. Nah, itu yang betul, bukan menyebabkan peradangan. Iya. Bukan penyebabnya gitu ya. Bukan. Tapi rasa perihnya itu ditimbulkan dari si pedas ini. Iya, betul. Jadi makan pedas, makan jambu biji dan lain sebagainya itu tidak menyebabkan usus buntu. Berarti itu mitos ya? Ya, itu mitos. Itu mitos karena kalau makan biji-bijian kan sehat juga ya, Dok ya. Ya. Nah, terus kalau biasanya nih tes apa sih yang dilakukan untuk bisa mendeteksi usus buntu gitu? Kan sakitnya di perut nih, bagian perut nih, Dok. Nah, bisa dikatakan usus buntu itu sakitnya kayak gimana sih, Dok? Oke, nyeri di usus buntu itu dia khas. Dia pertama nyeri itu tidak langsung di perut kanan bawah, tetapi dia akan nyeri dulu di sekitaran pusar atau ulu hati. Oh gitu. Ulu hati atau pusar dia akan nyeri, kemudian dia akan berpindah ke perut di kanan bawah. Nah, jadi pada saat pemeriksaan yang bisa kita lakukan, pemeriksaan fisik, itu apabila kita tekan di perut kanan bawah, dia akan merasa nyeri sekali. Kemudian apabila kita minta tekuk kaki kanannya, dia juga akan merasa nyeri. Oke. Nah, kalau untuk pemeriksaan penunjang itu yang bisa kita lakukan yang paling gampang ya, itu USG. Di USG. Iya, USG. Tapi Dok, kalau misalkan untuk awal-awal nih ya, Dok, sebelum disarankan untuk operasi, mungkin ada saran lain dari dokter biasanya untuk perawatan dari usus buntu, apa memang harus dioperasi, Dok? Nah, usus buntu itu dia ada tahapan-tahapannya. Sampai tahapan terakhir itu perforasi atau usus buntunya pecah. Oke. Nah, itu yang membahayakan buat keselamatan pasien karena menyebabkan peritonitis. Dari peritonitis jika tidak ditangani dengan cepat itu akan menyebabkan sepsis atau infeksi ke seluruh tubuh yang disebarkan oleh pembuluh darah. Nah, itu bisa membahayakan nyawa pasien. Jadi, kondisi pasien apabila sebelum pecah ya usus buntunya ya, itu sangat disarankan untuk dilakukan operasi. Oke. Nah, kalau karena satu dan lain hal dari pasien yang belum siap untuk operasi, kita bisa memberikan terapi antibiotik di mana pasien akan dirawat inap selama 3 hari di rumah sakit. Kita berikan antibiotik injeksi atau antibiotik yang suntikan. Nah, apabila dalam masa pengawasan pasien mengalami nyeri seluruh perut, demamnya tidak turun ya, terus nyerinya juga tidak turun, tidak berkurang nyerinya, itu sangat disarankan sekali untuk dilakukan operasi segera walaupun dalam masa pemantauan. Nah, apabila dalam 3 hari pemberian antibiotik injeksi keluhan pasiennya berkurang, maka pasien bisa dirawat jalankan. Nah, dengan kita berikan antibiotik untuk 4 hari lagi antibiotik minum. Dengan kita edukasi ke pasien mengatakan bahwa apabila di rumah mengalami hal seperti yang tadi saya bilang, nyeri seluruh perut, demam, terus nyerinya bertambah, segera kembali ke rumah sakit untuk dilakukan operasi. Nah, apabila pasien sudah terjadi perforasi, itu wajib untuk dilakukan operasi. Oke. Nah, tapi biasanya nih, Dok, untuk sebagian masyarakat di Indonesia ya khususnya, kalau misalkan ada masalah sedikit di bagian perut, rasa sakitnya itu pasti bilangnya lambung gitu ya. Iya. Apa banyak kasus seperti itu, Dok? Mereka mengira gejala awalnya itu lambung, padahal ternyata usus buntu gitu. Banyak, terutama yang masih remaja ya. Nah, iya. Yang remaja mengeluh nyeri ulu hati, bolak-balik ke dokter, dikasih obat lambung dan lain sebagainya, nggak kunjung sembuh. Nah, ternyata usus buntu. Karena gejala awalnya memang sama, nyerinya di ulu hati kan. Betul. Nah, setelah dia berkembang grading dari infeksinya, dia baru akan nyerinya berpindah ke kanan bawah. Seperti itu. Jadi banyak sekali yang tersamarkan, jadi dikira sakit mah selama ini. Iya, apa-apa sakit mah lambung, telat makan nih gitu ya. Padahal yang lain gitu ya. Banyak penyebab kita sakit di bagian perut tuh bukan hanya lambung doang ya, Dok ya. Iya, betul. Nah, selanjutnya, Dok, kalau misalkan mau menjalankan tindakan operasi, nah itu biasanya dilakukan tindakan operasi seperti apa, Dok? Nah, kalau kita ada 2 jenis operasi yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu metode konvensional, di mana kita membuat
sayatan atau luka itu kurang lebih 4 hingga 8 cm di perut kanan bawah. Nah, tetapi resikonya itu adalah nyeri. Setelah operasi itu akan dirasakan oleh pasien kurang lebih 2 minggu hingga 1 bulan. Bahkan ada yang melaporkan bahwa kasus yang lebih dari 1 bulan masih tetap kerasa nyerinya. Nah, terus resiko infeksi luka operasi setelah operasi itu lebih tinggi juga. Karena kan irisan yang kita bikin lumayan panjang ya, sampai 8 cm. Nah, sekarang ini ada teknik yang lebih baru lagi. Nah, itu yang laparoskopik. Laparoskopik appendektomi itu kita hanya membuat irisan 1 cm sebanyak 3 tempat. Nah, kemudian kita akan masukkan kamera dan kita akan masukkan instrumen untuk dilakukan operasi. Jadi lukanya kecil. Nah, tetap bisa melakukan tindakan operasi pengangkatan radang usus buntu, tetapi dengan luka di kulit yang lebih kecil dan tingkat nyerinya juga setelah operasi lebih ringan, lebih cepat pemulihannya. Jadi nggak disayat seperti dulu ya, Dok? Iya. Tapi mungkin apakah itu udah ada di rumah sakit semuanya gitu ya, atau hanya rumah sakit tertentu? Nah, untuk laparoskopik dia membutuhkan tower laparoskopik khusus. Jadi tidak semua rumah sakit memiliki tower laparoskopik itu. Tapi salah satunya di Rumah Sakit IMC Cikarang itu ada. Ya. Yang ingin meminimalisir luka mungkin ya. Itu kalian bisa langsung ceknya ke IMC Cikarang biar nggak terlalu banyak sayat-sayatan. Nah, Dok, kalau misalkan udah kena usus buntu, berarti nggak bakal mungkin kena usus buntu lagi, Dok? Kan ususnya udah dipotong. Usus buntu itu cuma satu. Sekali doang gitu ya? Satu kali aja. Jadi setelah kita angkat itu usus buntu, udah nggak kembali lagi, nggak kumat lagi. Tapi kalau untuk mencegah nih, Dok, biar peradangan itu nggak terjadi kembali di bagian usus gitu, itu gimana, Dok? Nah, untuk menjaga kesehatan usus, kita harus banyak makanan yang berserat, yang tinggi serat ya, sayur, buah-buahan, minum air putih yang cukup. Sehari itu 2,5 sampai 3 liter air mineral. Kemudian olahraga, karena dengan olahraga yang teratur, kita akan meningkatkan metabolisme tubuh kita. Nah, sehingga pergerakan usus, penyerapan sari-sari makanan juga lebih bagus. Nah, kemudian hindari makanan-makanan yang dimasak secara dibakar atau dipanggang, digoreng, karena itu mengandung zat karsinogenik yang akan memicu resiko terjadinya kanker usus, begitu. Banyak sekarang itu makanan-makanan ya, Dok ya, street food yang dari awalnya dari tempat yang cukup mewah, sekarang sudah menengah ke bawah, bakar-bakaran. Iya, betul. Mengikuti drama Korea, Dok. Udah banyak sekarang street food di pinggir jalan bakar-bakaran ya, jadi murah untuk orang lain pengen nyobain gitu, Dok. Nah, tapi ada resiko nggak sih, Dok, setelah operasi itu dilakukan, setelah usus buntu gitu ya? Apakah dia akan merasakan sakit gitu atau kayak gimana, Dok? Kalau usus buntu itu tidak akan mempengaruhi kinerja organ lain apabila kita operasi. Karena yang tadi saya jelaskan, usus buntu itu adalah organ tambahan, atau appendix ya, organ tambahan, dan fungsinya itu sangat kecil sekali untuk tubuh kita, bahkan dianggap tidak berfungsi apa-apa. Jadi saat kita melakukan operasi appendix pun, operasi usus buntu pun, itu tidak akan mempengaruhi kinerja organ lain, nggak akan membuat badan kita jadi lebih lemah, enggak. Pemulihan dari pasca operasi usus buntu itu berapa hari, Dok? Pemulihannya itu yang tadi tergantung dari teknik operasi yang kita gunakan. Nah, kalau dengan teknik konvensional itu nyerinya berkisar antara 2 minggu hingga 1 bulan. Nah, untuk penyembuhan lukanya ya antara 7 hingga 14 hari. Kalau teknik laparoskopik, penyembuhan lukanya itu kurang lebih sama, 7 sampai 14 hari. Tetapi untuk nyerinya itu jauh berkurang, 1 mingguan begitu. Itu udah nggak terlalu terasa nyeri lagi akibat operasi tersebut. Nah, mungkin kita juga mau minta tips nih dari dokter agar kita bisa merawat usus kita gitu ya dengan baik. Apakah kita harus minum minuman itu setiap hari? Gimana tuh, Dok? Kalau minuman-minuman ya kita bilang suplemen atau tambahan begitu ya, itu kita harus pilih-pilih juga ya tentunya. Tapi
itu bisa untuk membantu menjaga kesehatan usus dengan Oke. adanya probiotik atau bakteri baik ya Nah, katanya ya, ya. bakteri baik. Ya. Nah, tapi yang paling penting adalah air mineral. Air mineral ya. Iya, tetap air mineral. Air putih gitu. Emang bener sih dok, ketika cuaca seperti ini, ketika kita kena sakit apapun, emang air putih kuncinya, air Iya. mineral yang murah ya. Lalu dibantu dengan pola hidup sehat ya dok ya. Iya, betul. Nah mungkin dok, untuk yang terakhir ada tips ataupun pesan lain yang mau disampaikan, mau itu mengenai hernia ataupun usus buntu, boleh dok? Oke. Nah, jadi untuk menghindari penyakit-penyakit di saluran pencernaan, ada baiknya kita mengubah pola makan kita mulai sekarang, karena itu adalah hal simpel yang bisa kita lakukan, tapi sangat berarti, bermakna untuk Oke. mencegah terjadinya penyakit-penyakit di saluran cerna, yaitu makan makanan berserat, minum air putih yang cukup, olahraga teratur, hindari makanan-makanan yang mengandung zat karsinogenik tadi, ya. Apabila ada gejala-gejala yang dirasakan oleh tubuh, jangan mengira-ngira sendiri, Iya. jangan mendiagnosa sendiri. Lebih bagus kita periksakan diri ke dokter, jangan sampai terjadi misdiagnosa atau kita kelewat gitu. Kalau umpamanya usus buntu kita mengiranya sakit mah, sampai satu tahap dia akan terjadi usus buntu yang pecah, itu berbahaya seperti itu. Oke dok. Nah mungkin kita juga pengen tahu dokter Irawan sendiri di Rumah Sakit IMC Cikarang itu prakteknya setiap hari apa dok? Saya Senin sampai Jumat jam 11 sampai jam 6. Oke. Kalau hari Sabtunya jam 8 pagi sampai jam 3. Oke, dokter ini praktek di IMC aja apa ada di rumah sakit lain juga? Sementara ini masih di MC saja. Di IMC ya. Jadi Iya. buat kalian sobat Diskom, sobat Wibawa Mukti yang mau cek gitu ya. Kayaknya yang tadi diobrolin tuh gejalanya ada pada diri saya. Langsung aja ke Rumah Sakit IMC Cikarang karena kalian bisa menggunakan teknik, kalau misalkan kalian usus buntu ada teknik yang paling terbaru ya, Iya, laparoskopi. yang Laparaskopik. laparaskopi ya. Mohon maaf saya bukan orang medis jadi kurang gitu ya. Kalian bisa langsung ke Rumah Sakit IMC Cikarang di daerah Lipo ya dok ya. Iya. Dokternya juga praktek dari hari Senin sampai hari Jumat gitu. Nah buat sobat Diskom terima kasih banyak yang udah pada menyaksikan Kata Dokter di siang hari ini, dan tentunya terima kasih banyak juga buat Dokter Irawan. Informasi ini sangat bermanfaat ya untuk saya, untuk semuanya, dan untuk pemirsa yang sedang menonton di luar sana. Terima kasih banyak ya dok terima ya. kasih. Mungkin nanti lain kali kita bisa kesini bahas-bahas lagi, karena kan kalau kalau dokter bedah bentar ya. Kalau dokter bedah selain dari turun bro, usus buntu itu apa lagi sih dok? Banyak lipoma, staterom, terus banyak deh. Pokoknya banyak lah ya. Banyak topik yang Yang bisa pastinya dibahas. kalau misalkan mau ke dokter bedah, dicek dulu ke dokter umum ya, Iya. baru disarankan ke dokter bedah. Jangan tiba-tiba cari-cari dokter Irawan ke rumah sakit gitu ya. Sakitnya apa nanti langsung cari dokter Irawan, gak gitu juga ya. Oke deh, terima kasih banyak ya buat dokter Irawan, yaitu dokter bedah di Rumah Sakit IMC Cikarang. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya. Buat sahabat Wibawa Mukti juga, terima kasih banyak yang udah menyaksikan. See you nanti di program acara Kata Dokter kembali. Dadah.